Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan Riam Biru semua. Di sini masih ada Bro Ayung seperti biasa mau nge-share salah satu cerita atau pengalaman dia. Gue nggak tahu sih pengalaman dia atau pengalaman orang lain ya. Iya. Lo belum sempat sounding gitu. Ya terima kasih gitu aja buat kawan-kawan yang udah datang. Selanjutnya waktu dan tempat gue persilahkan buat Bro Ayung gitu. Udah langsung aja. Udah doang. Udah gitu aja, jangan lama-lama lah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk teman-teman semua yang masih selalu stay untuk terus mantengin channelnya Mas Riam. Semoga kalian selalu bahagia, selalu sehat, selalu diberi kemudahan rezeki Amin. dimanapun dan kapanpun kalian berada. Amin. Oke, untuk kali ini aku mau coba bawain sebuah cerita kisah, tapi lagi-lagi aku sendiri yang ngalamin gitu. Jadi kejadiannya gini, Pi. Itu sekitar aku umuran ya masih kayak yang cerita tentang nyari mangga gitu. Itu masih kecil ya, SD Masih ya? kecil, SD masih ya? kecil SD. Gitu, tapi waktu itu kan udah masuk listrik. Kalau ini belum. Kalau ini belum. Berarti sebelumnya lagi? Sebelumnya, jadi lebih apa namanya, lebih dulu ya, lebih dulu gitu. Jadi waktu itu kan ya kalau misalnya anak kecil keramaian-keramaian kayak gitu kan sangat dinantikan. Kayak misalnya acara kendurian, acara sunatan, acara kawinan, walaupun yang nikah itu bukan saudara sendiri, kita ikut bahagia gitu. Pokoknya di kampung ada rame, seneng aja gitu ya? Walaupun ada beberapa rumah itu kalingan kebon, itu dia ngadain acara kendurian kayak gitu, nikahan atau apa, kita kayak berasa keluarga sendiri. Jadi nanti ada rame-rame kita di situ gitu kan. Nah, jadi semua acara-acara yang menimbulkan keramaian itu kebahagiaan buat anak-anak, termasuk di bulan-bulan tertentu. Kalau kita juga di sana tempatku agak kental, jadi bulan Maulid itu bulan yang ditunggu gitu. Karena itu kan kelahiran baginda Rasul gitu. Itu mendekati bulan Maulid itu udah banyak yang diobrolin sama anak. Oh, besok-besok nanti ada maulidan ya. Kayak gitu. Ada maulidan, seneng ini. Ya, Muludan kan cukup rame ya? Kalau di situ kan ada, di dalamnya ada 8 harian, ada 12 harian, ada tekuinan tuh. Biasanya banyak yang dipakein apa ya, itu makanan yang ditaruh di Nampan, tampah. kan apa yang Oh, dari layah. tembikar gitu ya, dari layah gitu kan ada jajanan yang macam-macam. Nanti kalau udah dapat ditusuk-tusukin pakai benang jadi kalung, main itu ada kotok-kotok semuanya di sini gitu kan, yang kayak kacamata itu Jajanan bangga pasar banget. kayak gitu ya? Sambil dimakanin gitu kan, sambil kita main gundu. Jadi udah bahagia banget. Akhirnya singkatnya di waktu itu waktunya tiba gitu, Maulid tanggal 1, kita senang banget. Cuman kita kan waktu itu ya baca-baca ayat aja baru bisa Fatihah itu juga hafalan gitu kan. Untuk bacain Maulid itu kan yang gede-gede gitu, yang udah madrasah, terus ibu-ibu kesono yang sulit ibu-ibu. Jadi tempatnya udah tiap tahun memang ada masjid tapi cukup jauh. Pernah lihat mesti masjidnya itu Maulid itu selalu diadakan di rumah mbahku. Gitu, selalu dia yang ngadain, biayanya sendiri. Rumah yang lo tempatin dulu yang gue pernah main itu? Iya, itu di situ. Itu pasti diadain tiap tahun di situ. Udah berpuluh-puluh tahun, sampai aku gede SMA aja masih ngadain di rumah gitu. Jadi seneng banget kan kalau misalnya ini rumah jadi rame, banyak orang, nggak serem. Kayak hajatan gitu Kayak ya? hajatan tiap hari selama 12 hari gitu kan. Kejadian yang ada hubungannya sama mistik itu gini, antara hari mau ke-12 lah, di ke-11an gitu. Hari ke-11, kalau 12 kan udah selesai gitu kan. Jadi makanan kalau misalnya habis maulul qiyam, doa gitu kan, kita waktu itu pakainya maulidnya hafal barzanji gitu kan. Terus kalau udah selesai itu makan bareng-bareng, entah ketupat, entah jajanannya ala kadarnya, snack. Kalau anak kecil ada ciki-ciki begitu. Ciki dulu masih ciki kan. Terus teh manis itu udah indah banget gitu kan. Paling buahnya dari alam lagi, kembali lagi kayak gitu. Cuman kadang-kadang juga ada sumbang sih. Itu dari warga sekitar mau ngasih jajanan apa gitu kan. Itu jadi jajanan pendamping gitu dari tuan rumah. Misalnya waktu itu kan ada yang mau ngasih mie
Mie bukan mie ini loh, tapi Mie yang kerupuk mie yang di warna kuning itu yang warna kuning yang digoreng pakai pasir. Itu tempatnya memang agak jauh, lewatin kebun. Kalau kamu itu main ke rumahku itu kan pinggir kali, ini ada jalan lagi, tapi yang lor sebelah lor. Kalau sekarang udah di paving block, dulu ya belum. Itu lagi pertengahan Maulid itu bibiku gitu kan, dua orang itu mau beli mie biar anget-anget gitu kan, buat anget-anget. Terus namanya anak kecil, aku waktu itu agak bete kan, jatuhnya lagi baca yang lama-lama, udah daripada ngantuk, aku bilang gini, melu ikut gitu kan, ngerajuk begitu kan. Akhirnya malam nanti ada setan loh, kamu ikut, pokoknya ikut, kata mbakku. Dejak sih sono lah gitu, daripada rewel gitu kan. Aku mungkin kamu termasuk atau enggak, aku termasuk anak kecil yang memori sekecil apa masih ingat gitu loh. Di umur berapa masih ingat, termasuk itu, kecuali lagi pas nenek tuh enggak gitu kan. Jadi gue masih ingat. Oh, berarti luar biasa. Iya, gue lebih lama kayaknya. Pokoknya gue Pokoknya selalu lebih dari gue gitu, kan? gitu aja pokoknya ya. Nah itu akhirnya jalan. Bercanda. Oke, jalanlah kita gitu. Nah itu pakainya juga sompok kalau dulu, toa. Sompok kapan? Toa. Pakai toa, pakai mic udah. Tapi kan versinya aki dan lain-lain gitu. Mic-nya kan. yang gini ya, ya toa itu ya. Karena memang kita nggak mau nyoingin masjid, rada dikecilin, terus taruhnya toanya di bawah gitu. Jadi anak-anak yang lain yang seusia aku, ada yang lagi main, ada yang udah pada tidur di pangkuannya ibunya masing-masing gitu kan. Terus ayo, aku udah nafsu banget, pokoknya ayo kita beli itu. Aku paling seneng bukan di jalannya itu pasti serem, tapi di cara bikin mie-nya itu loh. Kalau wajan gede ada pasir yang hitam mengkilat gitu, terus yang dicelupin terus melar kedik itu seneng banget tuh. Nanti diaduk-aduk. Kalau misalnya aku ikut, itu kan bumbunya ada kayak ditaruhin parutan kelapa begitu kan. Nanti dia bilang, aku kan dipanggil Yan dulu, Yan, kamu yang ngaduk, itu di plastik gede tak kocok begitu sambil ngemilin yang pada patah gitu, tuh senang banget gitu kan. Aku tujuannya itu sebenarnya, tapi pas di tengah jalan itu kan udah masuk kayak cerita kemarin samping rumah, mak gelap gitu kan, ini serem taunya, aku nggak kepikiran kayak gitu. Kemarin kalau ikut beli kayak gitu pasti siang hari gitu, sore lah paling enggak. Akhirnya pas aku juga lagi takut, bibiku 2 orang itu jadi udah mulai ngomongin yang nggak enak gitu kan. Ti, kan namanya Wati, Ti, kemarin kan itu lagi itu si ini ngelahirin yang samping rumah itu kan didatangin Kunti gitu katanya. Kalau orang sini kan didatangin Kunti digituin kan. Iya, kayaknya kalau di bulan Maulud kayak gini banyak orang haji nggak bakalan keluar, kata dia gitu. Iya ya, nggak apa-apa ya. Tapi kamu sebelah kiri deh, kamu kiri. Nah dia kayak pada takut sendiri, aku di tengah. Ini ganti ke sini, ini berebut ke kiri lagi. Jadi ke kiri itu yang lebih banyak rumah gitu. Sebelah sini kebun. Yang nanti kebun itu terusannya yang aku nyari pelem, nyari mangga gitu kan. Gitu. Akhirnya aku malah ini premen sih gitu kan, gimana sih aku di mana, jadi aku taruhnya malah di pinggir yang paling serem itu, anak kecil itu kan. Pas terus jalan 1-2 meter nyampe ke satu rumah itu ya masih tambah serem, tapi enggak terlalu, buat aku enggak terlalu serem-serem banget. Sampai di satu rumah yang paling gede, mungkin waktu itu dia orang yang paling kaya, karena di tempatku yang buat kumpul-kumpul orang tani dan lain-lain hari-harinya aja masih pakai ubin yang tikal kecil-kecil itu loh. Kalau itu udah pakai yang apa yang meteran itu, yang lebar gitu. Pakai marmer kan? Marmer, iya pakai ubin marmer. Tempatnya rumahnya gede, permanen, pokoknya bagus banget. Terus latarnya juga lebar, ada pagernya gitu sampai di depan rumah itu. Kita sampai di depan rumah itu, terus kok berhenti, tiba-tiba berhenti mereka semua kan. Ayo kok berhenti? Dia nggak ngomong, dua-duanya cuman tik gitu, yang sebelah kanan gitu, ini sebelah kiri, rumah itu sebelah kiri, tik tuh tik gitu. Apa sih yuk? Itu adanya rumah itu nggak lurus gitu, jadi ada pintu
kesininya depannya itu kotak lurus gitu, cuma ada legokan selontongan sebelah kiri gitu. Itu di pojok pinggir pagar kayak di depan rumah ini kan, pinggir pagar itu ada orang yang lagi duduk, yang aku lihat itu lagi duduk, bajunya warna putih semua, dressnya pakai warna putih, rambutnya panjang, itu lagi didis gitu. Atau orang Jawa lagi gini, lagi nyari kutu gitu kan. Gini kayak gini. Jadi kita sebelah sana gitu kan. Ada ngelihatnya agak diagonal begitu kan. Dia lagi begini. Terus dipanggil sama si ini. Sebelumnya orang apa bukan ya, yuk kata dia. Orang apa Birodia, itu namanya Rodia yang punya ini nama asli. Aku nggak apa-apa, dia mau nonton juga nggak apa-apa. Ini Birodia kali ya, masa Birodia pakai pakaian kayak gitu, coba dipanggil ti B gitu kan, B Birodia gitu kan, kata si itunya cuman gini doang, masih sama sambil kayak nyanyi gitu, tapi nggak jelas, tapi denger kayaknya pelan banget, tapi kita denger semua dan sepi, nggak ada suara apa-apa, pokoknya itu di jam paling 7:30 Bi. Masih sore ya? Masih sore, nggak ada orang lewat sama sekali. Aku bilang, aku yang manggil gitu kan. Wah Rodia, kan ada nadanya gitu kalau orang Tegal gitu. Kok nggak ini? Terus jangan-jangan yang kemarin diceritain, oh iya yuk, katanya kalau Kunti itu sering didis begitu. Itu ngeliat nggak ada Bi. Melihat itu langsung nggak ada lagi, mereka udah hilang gitu. Ih, nggak ada, tahu-taunya di pojok sebelah sana, sama posisinya begini lagi. Sorry, pojok sebelah sana masih di rumah itu? Di rumah itu, jadi di depan tapi kan sudut ini sama sudut pojok-pojok ini kan, tahu di sana posisinya sama. Ih, pindah, itu nggak dikomandoin sama sekali, mereka tuh lari semua, setan gitu kan. Itu pas ngelihat itu tuh posisinya ngebelakangin atau? Enggak ngebelakangin. Pokoknya kan dari samping atau? Kita pas berhentinya karena bisa ngelihat dia kan, karena tembok liling gitu ya, temboknya itu gede tinggi. Oh gitu. Di pagar rumahnya? Di pagar, pas di pintunya itu juga dikasih pintu. Masih belum jadi lah waktu itu. Iya. Jadi kita bisa ngelihat ke sini, ke dia yang lagi duduk begini. Pas dia pindah ke sana, kita juga bisa ngelihat gitu. Akhirnya mereka langsung lari, dia bilang setan apa, atau aku cengok, aku nggak ikut lari, dan mereka nggak peduli bawa anak kecil gitu. Akhirnya aku celingak, setan itu kan Birodia gitu loh, bukan setan. Orang tadi aku disuruh manggil, artinya itu Birodia gitu kan. Mereka lari ke sono, lari setan, terus ada yang bilang lagi, Ian gitu, lari lagi ke sini. Jadi sakena-kenanya aku ditarik, satu megang giniannya, nyampe sobek, yang satu rambutnya begini, diseret-seret begitu, Bi. Ayo lari. Kenapa sih aku gandul, lari apa? Lari kenapa gitu kan? Udah setan, mana setan? Itu setan, baru aku lari. Aku lari, nyampe ke rumahnya tukang mie itu, tukang gorengan itu tuh nggak jauh dari itu, dan masih saudaranya Birodia. Jadi sampai ke sono langsung geduk itu kan, rumahnya masih semi permanen ya, masih kayu gitu. Birasti, namanya Birasti, bener, nama asli juga, nama aslinya Irasti gitu. Dia orangnya udah bungkuk dan masih sehat sampai sekarang, umurnya 90-an kali sekarang. Itu duduk Nyirasti, itu di bukan di depan pintu depan gitu, tapi di pintu pawon gitu, pedangan dapur yang dia buat masak mie itu. Apa sih gitu kata dia, berisik temen, nanti aku tak buka dulu, ini tanggung gitu, cepet masuk. Itu semua terengah semua ya, bibiku itu udah pada ngos-ngosan semua, aku sendiri yang enggak, karena buatku itu Birodia tetap gitu loh. Buat aku Birodia. Dan mereka ceritain tadi ada setan didis, bilangin anak apa, ada apa gitu, kenapa sih kamu kayak gitu, minum, disuruh minum kan. Lo minum dulu. Oke, minum. Mereka minum, kasih minum air putih jarang waktu itu, pasti teh gitu, teh tapi nggak manis, kasih minum. Terus mereka cerita, ada apa kok sampai lari kayak gini gitu kan. Itu malah kasihan si Ian itu, jadi malah bajunya sobek itu. Iya Nyai, ini ditarik-tarik gitu, ada setan katanya, ada Birodia ya Nyi. Karena di orang tua, iya Birodia ini aja yang takut, dan dia tahu memang di situ sering ada gitu. Tapi
ngomongnya kan versi ke bibiku itu pelan-pelan, tapi kan aku ngoping, emang di situ ada anak sering, apalagi malam Jumat kayak sekarang, gitu bilangnya. Tapi aku denger, tetap buatku itu biro dia, gitu kan. Akhirnya dasar penakut semua bibi-bibiku kayak gue. Aku belum nyari mangga sih, karena bagiku sebelum nyari mangga belum ada setan, gitu kan. Akhirnya mereka ngobrol, aku ngeliatin mie itu digoreng begitu. Lama-lama bete, aku penasaran sama biro dia, kan nggak jauh. Oh, deket ya, berapa rumah doang? Iya, enggak, kalingan kebun doang. Kalingan kebunnya sekitar 12 meteran gitu kan. Ada kebun kecil. Akhirnya mereka lagi ngobrol, lagi ketakutan juga. Aku itu nyelintis bahasa sininya itu. Aku tanpa Menyelinap pamit, gitu menyelinap. Aku biro dia kan baik banget gitu loh. Aku tahu biro dia baik banget. Terus suaminya sering nembak ikan gabus. Nanti kalau pagi dianterin ke rumah. Itu palanya pasti bolong dimasak buat Mbak. Seneng banget ikan gabus. Akhirnya biro dia setan, aku bilang gitu. Akhirnya aku kesono maranin si tadi itu. Mana ya biro dianya? B, aku bilang gitu, malah nyariin B, jarene katanya sampean setan B gitu. Bangga banget, tapi makan mie gitu. Letak-letik begitu kan. Terus mana ya biro dia? Tahu-taunya aku pas nengok ngetan, berarti kan timur gitu kan. Itu di pojok ada. Pas aku nengok biro dia, tak samperin B. Tak samperin B. Tadi pada lari B, katanya sampean setan B. Dia bilang gitu. Terus kok menang baik, kok diem aja gitu kan. Dia masih begini? Masih begini. Terus pindah sebelah sini. Berarti kalau aku sebelah sini, dia ganti rambutnya panjang banget. Ngebuang muka gitu ya. Dia ngebuang muka begitu. Dressnya panjang, kakinya nggak kelihatan pokoknya gitu. Putih. Putihnya bersih bajunya gitu atau kotor? Nggak terlalu. Nah, agak krem gitu kan iya, ya. agak krem gitu. Nah, aku juga kenapa aku bilang nggak terlalu, karena aku nggak takut waktu itu, jadi bisa mendistribusikan apa adanya gitu. Akhirnya dia begini, aku bilang, B, pada takut B, katanya sampean setan. Biro dia ya B, aku bilang gitu. Aku nyamperin lagi ke situ, kok nggak ngomong, sampai deket ya berapa meter. Aku bilang, B, buduk apa ya? Aku bilang gitu. Aku tahu dia kadang-kadang lagi ngeblank kayak gitu, apalagi ada masalah. Cuman kan aku ngomong, B, katanya jenengan setan gitu. Dia cuman gini doang. Pas aku keras gitu ngomong, cuman ngirik begitu doang, B. Tapi nggak kelihatan mukanya juga. Jadi cuma ngelirik. Ketutup rambut masih. Itu masih begini. Jadi ngelihat begini, ngelirik begini gitu. Kayak seolah-olah. Terus tangannya begini nih. Kayak nyuruh duduk loh, sini duduk gitu. Tapi pelan gitu. Iya pelan, santai banget. Itu aku tahu-tahu udah mulai kerasa takut. Kok beda gitu? Kok takut? Kok tangannya muda gitu loh. Aku nggak ngerti pucat waktu itu anak kecil, tapi kok tangannya bukan biro dia. Dia tangannya gemuk, gede, rada hitam gitu kan, namanya orang kampung gitu. Kok tangannya muda ya? Terus badannya tak amat-amatin kecil gitu. Ya saksi, bukan biro dia. Ya. Bi, tanyain lagi aku, Bi, aslinya sampean itu biro dia apa setan sih? Kan lagi yakin bisa. Ya lugu banget anak kecil kan. Dia itu nggak ngomong apa-apa. Tahu-tahu si rambut begini, Bi. Kayak gitu. Pas dia nengok begini ke aku, makin deket tak implang begini loh tak ini. Ya kamu lah di sini. Tak lihat begini, Bi. Kan agak jongkok begini ya, jadi berdiri begitu aku tak giniin, Bi, jenengan aslinya biro dia pas setan sih tak gituin. Itu rambutnya begini, nggak ada mukanya, Bi. Rata begitu, bener rata, pucat rata doang. Warnanya apa? Warna kulit pucat kayak gitu. Pucat kayak bedak doang kayak gitu. Tapi dia kayak apa ya? Bukan yang halus, tapi kayak bedak luntur gitu, kayak betul kayak gitu. Itu cuman, aku bilang gitu, nggak langsung lari. Birainin di Bi, saya bilang gitu. Kok mukanya mana? Baru connect. Ini setan, bener setan. Aku lari kan, aku lari. Tahu-taunya lagi aku lari gitu, dia pindah sebelah wetan, udah ada di situ. Posisinya masih begini, nggak kayak tadi dia duduk terus ngeliat aku begitu. Tapi pada saat aku mau lari itu kan ada ancang-ancang kan susah. Kata orang dulu bener, kalau lagi takut itu nggak bisa lari, gitu-gitu doang.
susah banget mau lari begitu. Nah, tahu-tahu dia di sebelah wetan, pas aku balik badan itu masih begini. Jadi sama persis kayak awal aku ngeliat masih begitu, masih anungin rambut lah. Tapi langsung ke arah berdiri itu kayak sepersekian detik, kayak kabut set terbang gitu. Ada suaranya gitu. Ya, seperti itu. Wah, aku lari itu apa? Ini bolongan di sini kan? Apa namanya, pintu di depan. Itu ngaco, nabrak ke sini, ke sana, itu tembok kayak bener-bener di apa ya? Kita kayak lagi dikejar-kejar padahal dia nggak ngejar. Tapi dengan suara rintihannya kayak gitu, panik. Bolongannya di situ, aku larinya ke sana, tembok, ke sini tembok lagi. Sampai udah kencing-kencing lagi, oke. Itu baru nemu si pintu, itu nyusulin semua sama si Mirasti juga. Ya Allah, bocah gitu. Sampai dianterin ke tempat pulang muludan sambil bawa kerupuk mie itu. Iya, tapi aku ngompol jelas. Nah, itu aku lagi baru bisa keluar di pintunya dia. Itu masih nubruk-nubruk, baru keluar, tahu-taunya bibiku nyamperin sama Nyai Rasti itu. Nyai Rasti itu kan bungu-bungu begitu ya, lari susah begini-begini lah kelihatan, malah kelihatannya serem di gelap itu loh. Jadi bibiku kesini, lari mau nyamperin aku, mau nolongin. Mungkin mereka udah jelasin kan, udah cerita Nyai Rasti itu bahwa di situ sering ada begituan, dan lihat aku teriak-teriak, denger aku teriak-teriak, mereka mau nyamperin. Satunya mereka ya rambutnya tergerai, satunya bungkuk, jadi digelap begitu kelihatannya setan juga gitu loh. Aku justru lari kebalikannya, nabrak tembok lagi. Jadi nyampe mereka, bocah ya Allah, yang nyuruh keluar siapa gitu. Itu setan. Iya, itu bener-bener Kunti sering begitu. Orang nyuruh dia aja nggak berani keluar kalau malam gitu. Akhirnya aku dipeluk-peluk begitu, nangis kan, otomatis nangis, takut kekaruan. Yuk balik, diantarin sama Nyai Rasti itu. Aku nggak mau, kata bibiku kan, aku nggak mau pulang kayak gini, takut mbahnya ini aja suruh nyamperin ke sini lah, jam itu mana ada handphone ya kan. Akhirnya mereka, ya udah tak anterin lah, itu gorengannya orang pakai pasir panas juga nggak gosong gitu kan, biasa. Ya udah tak anterin, itu dianterin. Nah, kita semua yang beli kerupuk itu dianterin lewatin kebun. Itu ada bis-bisan kalau di sini. Bis-bisan itu apa? Bis-bisan itu kayak tempat duduk kotak begitu, plesteran. Kan mirip kayak bis kotak. Pakai semen tapi yang cuma kotak doang. Iya, itu di dekat salah satu rumah di terakhir tikungan ada bis-bisan. Itu lagi begini lagi. Lagi begini juga. Ada itu lagi. Jadi yang lihat aku dulu. Ma, aku bilang gitu. Ma selalu ma, aku mbah tak panggil ma. Panggil ma, tak gini-gini kan, aku digandeng sih. Terus, Nyai, ada lagi kata bibiku ngumpet di belakangnya Nyai Rasti itu, gitu kan. Akhirnya Nyai Rasti bilang, ya Allah, kono maning gangguin maning, katanya. Mau ngapain gangguin terus? Kita anak putu orang sini, gitu loh. Sono pergi. Masih diem. Ayo samperin begitu kata dia. Mau ikut aja pokoknya, aku nggak ngeliat apa-apa, tapi nengok begini kan, sambil ngompol lagi kan. Akhirnya yang lain udah ketakutan itu bibiku. Terus pada saat dekat itu dia kan bawa selendang. Sono pergi di lepat-lepatin begitu. Terbang lagi ke situ kan, halus banget, cas. Kayak gitu. Aku, ya Allah. Bener-bener itu terakhir ketemu sama dia itu. Dia ngeliatin gitu. Setelah bis-bisan itu, tempat duduk itu kan udah satu kebun, udah rumah, dan dari situ udah kedengaran maulid, udah doa. Iya, udah deket lah, udah kedengaran ya. Udah ada lagi dibacain doa, pas banget kita nganterin itu kerupuk mie itu. Gue bayanginnya yang di samping sungai situ bukan ya? Samping sungai itu kan pas kamu ke rumah aku tuh kan ada pertigaan. Iya. Kalau ke sana itu ada jalan. Itu ada jalan yang ngetan lagi, Vi. Berarti jajaran jalan yang si sungai tapi kailingan kebun gede. Iya. Dan sebagai bocoran sampai sekarang pun masih ada dan sering orang lihat. Itu kan sampai sekarang masih sampai ada. Sekarang, dan konon Kunti yang itu memang dipegang sama seseorang. Peliharaan gitu. Kalau aku ngeliat kayak gini, enggak, maksudnya ada bentuk rumahnya gitu. Jadi kayak patung kecil tapi batu, ada bolong gitu.
agak bolong. Itu lagi ada yang megang sekarang. Jadi biasanya kalau misalnya orang gila temennya orang gila gitu kan, misalnya aku temenan sama kamu bukan berarti kita gila gitu. Jadi misalnya ada kelahiran seseorang di situ, memang dia harus ada kan, karena katanya bau anjirnya itu dia suka, bau darah suka, biasanya dia itu ada entah di luar entah di atas gitu, ngundang sebangsanya dia lagi dari daerah luar. Makanya seringkali kalau kelahiran di sana bukan cuma satu yang hadir, banyak gitu. Banyak ya, kadang 2, 3 kayak gitu. Itu sampai sekarang. Sama kayak yang adik itu ya dulu. Iya. Salah satunya ya dia itu. Cuman kan kalau lagi kecil, lebih kecil lagi waktu adik aku lahir kan, kenapa aku bilang aku nggak pernah ngeliat setan? Aku ngeliatnya nggak jelas. Kalau ketawanya sih persis. Kalau itu kan depan mata. Iya. Gitu. Ada sebenarnya kejadian di sini yang serupa juga sih. Spotnya nggak jauh dari sini. 1, 2, rumah kedua. Itu dulu sering ada cewek duduk di situ, sama kayak gini. Sering kayak gini. Jadi ceritanya suatu malam gitu ya, sekitar jam 2 pagi lah. Ada yang rumahnya di sini, tapi sekarang udah almarhum. Dia lewat ke situ malam jam 2, mau ke musola yang di sono. Mau ke situ, jalan sendirian. Nah, pas di situ, lewat di depan situ, itu nggak ada apa-apa. Cuman pas udah tepat di depan rumah itu, dari sini ya, sudut mata, kok kayak ada cewek berdiri gitu ya. Tapi dekat jalan? Hah? Deket jalan. Terus udah, jadi waktu itu, rumah yang di situ, yang sebelah kiri itu belum ada. Masih kebun. Kebun hitam ada satu putih berdiri gitu kan, kontras gitu kan. Banget, iya. Kok ada sesuatu yang berdiri gitu kan. Terus dia agak ngelirik tapi nggak full ngelihat dengan mata tengah gitu tuh enggak. Cuman begini, kayaknya cewek, dan dia inget, aduh di sini kan suka ada gitu. Dia tuh makin cepet tuh, jalannya dicepetin gitu. Terus dia berhenti, dia tuh ngerasa ada yang ngikutin gitu. Terus jalan lagi, sampai akhirnya di musola, dia langsung masuk musola. Nah, musola dulu nggak sebesar sampai sekarang, belum digedein kayak sekarang ya. Masih cuman setengah musola yang lama. Depannya tuh masih halaman gitu. Jendelanya bolong-bolong begitu nggak? Nggak, jendelanya waktu itu udah pakai kaca. Cuman kan ada ya yang lu bilang tadi, bis-bisan ada empang-empangnya gitu. Iya. Di bawahnya kan kalau bangunan dulu kan suka kayak ada angin-anginnya gitu. Iya benar. Nah, dia ngumpet di situ sambil ngelabruk begini, Gitu. ketakutan. Nggak ada orang di situ. Dia ngintip dari situ. Ada orang di musola, ada orang, cuman udah pada tidur posisinya. Gitu. Nah, dia masuk ke situ, dia tiduran ngintip di angin-anginnya. Ternyata bener, dia tuh diikutin sama si Kunti tadi. Itu lagi berdiri di depan musola gitu, nungguin gitu. Nungguin dia pulang. Nggak nungguin dia pulang, maksudnya dia kayak nungguin dia gitu. Lama banget, berapa menit, dan udah habis itu dia bangunin salah satu orang yang ada di situ. Ada kunti. Mana. Nah, giliran mau ditengok sama yang lain, dan ternyata kunti itu udah nggak ada. Dan banyak sebenarnya yang ngelihat. Yang di sini ya, nggak cuma 1-2 orang, tapi lumayan banyak. Tapi sekarang sih alhamdulillah udah nggak ada. Itu adalah apa ya, kalau menurut kelihatan apa ya, yang dari cerita-cerita dari teman atau pengalaman sendiri, memang untuk di Jawa khususnya gitu, itu yang paling sering nampak ya itu ikat 5 gitu ya, Bi. Sekarang belakangan itu yang paling pamornya tinggi kan 2 itu, pocong sama kunti ya. Oh, kayaknya nggak dari dulu juga. Enggak. Dulu tuh masih ada cingklong, masih ada genderuwo, masih ada banaspati kayak gitu tuh masih banyak gitu ya, setan-setan kayak gitu. Apa wahananya tek-tek, hantu tek-tek kayak gitu juga ada. Sekarang kan itu yang kayak gitu pamornya kurang. Yang jadi trennya kuntilanak sama pocong itu yang lebih diminati. Makanya diproduksi terus kayak gitu. Iya, terus apa namanya ya? Kalau di situasinya untuk udah banyak rumah ramai itu masih masuk gitu loh. Masih masuk. Kalau yang lain tahu-tahu ada banaspati atau misalnya pantasnya kan di kebun ya, wagu gitu, kayak gitu pantasnya di kebun, kayak genderuwo kayak gitu kan
Pantasnya di kebun. Gitu. Apa mereka beralih ini ya? Jadi itu aja yuk. Iya, kayaknya kayak gitu. Nih kayaknya lebih tren nih, lebih laku di pasaran katanya. Makanya kayak gitu. Ya mereka kan jin kan, mereka kan mau berubah sesuka mereka juga bisa gitu. Makanya kan dari ini obrolan ini mereka pun berinovasi, kenapa kita enggak gitu. Iya, mereka berubah gitu, nyesuaiin pasar yang seperti apa gitu kan. Kayak gitu. Iya. Oh iya, oke. Terus apa sih, mungkin ya apalagi kan sekarang kayak di YouTube kan banyak tuh. Ada yang unboxing lah apa kayak gitu kan. Ya paling gampang divisualkan gitu. Itu kan yang seperti itu ya. Ini maksudnya terlepas settingan atau bukan gitu. Paling gampang kan ya bikin kuntilanak kan gampang, tinggal beli wig sama Propertinya lebih propertinya lebih gampang. Pocong kan cuma tinggal pakai spray diikat-ikat udah jadi pocong. Asli. Ya bayangin aja bikin genderuwo susah banget, bikin bulu-bulunya. Bikin banaspati, resiko kebakaran gitu kan. Iya. Bikin hantu tek-tek juga susah, harus pakai animasi Bukan kita ngomongin mereka gimana gitu. Enggak, maksudnya tuh kayak gitu itu untuk visualisasi ya yang kayak gitu-gitu juga agak susah juga, makanya ya itu sih paling rame sekarang. Tapi gini, kalau dibandingin pocong sama kunti ya, lebih sering kunti loh. Lebih sering kunti. Pocong tuh kayak lebih angker kesannya tuh kayak gitu. Kunti tuh kayak hampir di mana-mana tuh ada gitu. Soalnya mungkin terkaitin harta tata wanita, mungkin wanita lebih menggoda. Iya, bisa jadi. Tapi pernah denger nggak? Kunti cowok itu ada. Enggak, bukan kunti cowok. Aku pernah denger nggak? Kunti identik, sintal, langsing, tinggi, begitu kan. Tapi pengalaman kakakku sendiri kemarin kan pulang lebaran mau bawa ke sini, aduh kita jadi narasumber, cuman dia malu katanya. Nanti aku dibilang artis kata dia gitu. Dia itu selama berapa tahun diikutin hantu itu perempuan tapi gendut loh, Vi. Ada yang gendut. Ada yang gendut ya? Ada yang gendut. Oh masa sih Mas? Yakin sumpah. Ada yang gendut tapi cantik, mukanya kayak Arabian gitu. Mosok tapi nafsuin kata dia gitu. Oh yang bener. Iya ada yang gendut, tapi aku belum pernah ngeliat yang ada gendut. Yang gendut ada. Yang badannya gede gitu tuh ada. Apa sesuai sama yang diliatin gitu? Kalau dia senangnya yang agak itu ya munculnya begitu kali ya? Bisa jadi sih. Tapi kalau dari gue sendiri sih pernah ngeliat yang gendut. Yang gendut, yang pendek, yang tinggi pernah. Yang pendek ada juga? Ada yang pendek ada. Maksudnya pendek dalam artian kecil apa? Emang bukan anak kecil, bukan buntet. Ya. Buntet, bantet gitu tuh ada. Yang pendek, yang tinggi ya juga ada. Macam-macam, sama kayak pocong gitu kan. Pocong kan ada yang gede, ada yang kecil. Kecil kok bukan berarti harus anak-anak ya? Bukan berarti harus anak, cuma maksudnya ukurannya tuh kecil kayak gitu. Tuh katanya yang kecil kan serem ya. Iya. Kalau yang kecil tuh bukan yang cuman nongol-nongol doang gitu. Yang matanya nyala juga ada. Macam-macam. Ya kayak gitulah kurang lebih ceritanya. Nanti kita ngobrolnya jadi ngalor ngidul kemana-mana gitu kan. Udah kelar kan bro? Ceritanya oke, thank you banget Bro Ayong yang udah berbagi pengalamannya semasa masih kecil dulu ya. Zaman masih suka ngompol ya. Belum sunat ya waktu itu ya. Hampir kayak gitu. Nah, terima kasih Bro Ayong yang udah nge-share ceritanya. Terima kasih kawan-kawan di rumah juga yang udah mau mantengin sampai di menit ini gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Dan kita mohon maaf misal ada sesuatu yang gak enak di hati, di mata, atau di pikiran kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.